Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita akan merenungkan satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai wanita, istri, dan ibu, yaitu pendidikan dan semangat untuk terus belajar. Kita sering mendengar pepatah lama yang mengatakan, tugas wanita hanya di dapur, di rumah, dan mengasuh anak. Namun dalam terang firman Tuhan dan realiti hidup masa kini, kita tahu bahwa wanita diciptakan Tuhan bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang, memimpin, mendidik, dan menjadi garam serta terang dalam dunia ini. Tuhan memberikan kita akal budi, dan dengan itu datanglah tanggung jawab untuk menggunakannya, memupuknya, dan mengembangkannya. Baik secara formal melalui pembelajaran di institusi atau informal melalui membaca, menyelidik, berbual dengan orang bijak, belajar kemahiran baru. Pendidikan adalah satu bentuk tanggung jawab dan penyembahan kepada Tuhan. Mengapakah penting untuk terus belajar? Dalam Amsal 18 ayat 15, firman Tuhan berkata, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa orang yang bijak akan sentiasa lapar untuk belajar. Mereka tidak puas dengan apa yang sudah diketahui, tetapi terus mencari. Bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menjadi lebih berguna kepada Tuhan dan sesama. Bagi kita sebagai wanita, terutama sebagai istri dan ibu, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kelulusan. Ia tentang meningkatkan kemampuan untuk membimbing keluarga, mendidik anak-anak, membuat keputusan bijaksana, dan menguruskan kehidupan dengan iman dan pengetahuan yang kukuh. Seorang ibu yang terus belajar akan lebih mampu membimbing anak-anaknya dalam pelajaran dan iman. Seorang istri yang bijaksana akan lebih bijak dalam mengurus komunikasi, keuangan keluarga, dan konflik rumah tangga. Seorang wanita yang terus belajar akan lebih yakin dan bersedia dalam pelayanan, pekerjaan, dan masyarakat. Pendidikan yang berterusan juga sangat penting untuk meningkatkan keyakinan diri. Ketika kita belajar, kita membina pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan juga tentang diri kita sendiri. Kita tidak mudah ditipu, tidak mudah rasa rendah diri, dan lebih berani untuk bersuara dengan hikmat. Firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 26 menggambarkan wanita yang takut akan Tuhan begini. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Bagaimana mungkin seorang wanita boleh membuka mulutnya dengan hikmat jika dia sendiri tidak pernah melatih diri untuk mencari pengetahuan dan pengertian? Inilah sebabnya kita perlu terus belajar, karena dari situlah hikmat dan lemah lembut lahir bersama. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sudah tua, atau saya tidak sempat karena menguruskan anak dan rumah. Tetapi sahabat semua, belajar tidak mengenal usia. Ia bukan tentang kembali ke sekolah semata-mata.
Ia boleh bermula dengan membaca satu buku, mengikuti kelas dalam talian, belajar kemahiran baru, atau sekadar mengambil masa untuk memperdalam firman Tuhan. Yesaya 33 ayat 6 berkata, "Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan." Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Lihatlah, Tuhan menyebut hikmat dan pengetahuan sebagai harta. Janganlah abaikan harta ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dunia sedang berubah. Peranan wanita semakin luas, tanggung jawab semakin besar. Tetapi kita tidak perlu takut jika kita terus menumbuhkan diri kita dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan. Jadilah wanita yang tidak hanya setia, tetapi juga cerdas. Jadilah ibu yang bukan hanya penyayang, tetapi juga berpengetahuan. Jadilah istri yang bukan hanya menyokong, tetapi juga berwibawa dan berwawasan. Teruslah belajar dan biarkan Tuhan dipermuliakan dalam setiap perkembangan yang kamu capai. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.